kita langsung akan masuk pada pembahasan materi, yaitu tentang akidah Islam. Kamu siapkan, fokus, konsentrasi, kemudian tidak lupa jaga kondisi tubuh kamu. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa itu berasal dari kata ngakoda yang kitu ngakidan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Jadi secara bahasa akidah artinya itu adalah ikatan atau perjanjian. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pengertian akidah secara istilah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Itulah seputar atau sekilas tentang pengertian akidah baik secara bahasa maupun secara istilah. Masih ingat tadi apa itu pengertian akidah secara bahasa? Tentunya masih ingat. Terus kemudian pengertian akidah secara istilah tentunya juga masih ingat. Kalau yang belum ingat, yang belum paham, silahkan simak paparan yang Bapak suguhkan. Setelah memahami pengertian akidah secara bahasa dan istilah, selanjutnya kita bahas pengertian akidah Islam. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan dan simak dengan baik paparan tentang penjelasan akidah Islam. Di situ kita ketahui bahwa ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam banyak aspek. Baik, selanjutnya setelah kita ketahui tentang pengertian akidah Islam, kita akan bahas untuk yang kedua, yaitu tentang dasar-dasar akidah Islam. Kita ketahui bersama bahwa yang menjadi dasar akidah Islam itu ada dua. Sekali lagi, yang menjadi dasar akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun perlu diketahui bahwa dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifi. Maksud dari bersifat tauqifi artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagai penjelasan bahwa Al-Quran dan hadis atau as-sunnah sebagai dasar akidah Islam, ini kita suguhkan satu hadis dan satu buah firman Allah. Hadis tersebut itu adalah hadis riwayat Bukhari, dan firman Allah tersebut yaitu Quran surat Ali Imran. Silahkan kalian bisa baca hadis tersebut dan surat tersebut sebagaimana yang Bapak paparkan. Baiklah peserta didik semuanya,
Setelah kita ketahui bahwa dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah, maka kita akan jelaskan juga pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya yaitu pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Silahkan juga kalian simak surat yang Bapak paparkan. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Demikian penjelasan tentang Al-Quran dan hadis. Silahkan kalian ingat, kalian hafalkan pengertian Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, para peserta didik semuanya, masih sekilas pembahasan tentang akidah Islam. Di sini ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah, di mana hadis-hadis tersebut intinya itu ternyata berkaitan dengan isi Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali antara isi Al-Quran dengan isi hadis. Makanya ini semuanya atau kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Jadi kalian harus ingat bahwa dasar akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Secara detailnya, jika kita cermati beberapa hadis di atas atau hadis yang tadi Bapak suguhkan, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam, baik dalam akidah ataupun yang lainnya. Keduanya ini tidak bisa terpisahkan. Setelah kita mengikuti pembelajaran yang sudah kita lalui, mari kita masuk pada sesi refleksi. Coba ini saya suguhkan dua hal untuk refleksi. Apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islamnya? Terus kemudian yang kedua, apa yang kalian lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan berbuat baik kepada sesama? Silahkan, ini jadikanlah refleksi evaluasi kita. Selanjutnya, untuk mengingat kembali tentang materi yang telah kita pelajari, kita suguhkan atau Bapak suguhkan rangkuman materi yang tadi awal sudah kita pelajari. Yang pertama, sebagai rangkuman materinya adalah akidah secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Yang ketiga, akidah Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. 4. Dasar akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan hadis.
Selanjutnya untuk sesi terakhir, Bapak suguhkan satu atau sebuah uji kompetensi yang dalam bentuk soal. Ini Bapak suguhkan 5 soal, silahkan kamu coba untuk menjawabnya. Jawabannya kamu tulis di buku tulis kamu, dan jangan lupa soal tersebut pun ditulis di bukumu, kemudian jawabannya di bawah soal. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Alhamdulillah.